para mat, saya Agnes Febriani dengan nomor mahasiswa 194166416630. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 1, yaitu statistika sosial. Oke, dimulai dari pengertian statistik. Kata statistik sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti negara. Awalnya, perkembangan statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara itu sendiri. Dalam pengertian ini, statistik hanya diartikan sangat terbatas, yaitu sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk. Selanjutnya, tujuan statistik. Statistik sendiri memiliki tujuan, di antaranya yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai populasi yang diselidiki. Kedua, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah dipahami. Ketiga, untuk menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat membantu melakukan sesuatu. Statistika juga mempunyai fungsi, diantaranya yang pertama, dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Kedua, dapat menentukan hubungan sebab akibat. Ketiga, statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Selanjutnya, statistika juga mempunyai kegunaan, diantaranya yang pertama, membantu penelitian dalam pembuatan sampel. Kedua, membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Ketiga, membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Statistik juga mempunyai manfaat, diantaranya yang pertama, menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan. Kedua, statistika digunakan untuk menyusun, meringkas data. Ketiga, untuk mengukur baik atau tidaknya sebuah inferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marana Firoma, NPM saya 35164164148. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dari statistika adalah untuk menggambarkan data dalam bentuk tertentu, menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang lebih mudah untuk dimengerti, untuk membuat perbandingan, memperluas pengalaman individu, mengukur besaran dari suatu gejala, serta menentukan hubungan menjadi sebab dan akibat. Selain itu, statistika juga memiliki kegunaannya dalam penelitian, yaitu untuk membantu penelitian guna sampel menjadi penelitian dapat bekerja secara lebih efisien, untuk membaca data yang telah terkumpul, untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, untuk melihat ada tidaknya hubungan variabel satu dengan lainnya, membantu penelitian dalam menentukan prediksi waktu yang akan datang, dan menilai hasil pembangunan masa lalu, serta untuk pembelian alat peningkatan kemampuan karyawan atau siswa, dan membaca pengamatan melalui tes atau observasi lapangan. Serta statistika juga memiliki peranan dalam penelitian, yaitu untuk memberikan informasi karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan, dan untuk menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik, untuk meramal keadaan suatu objek menentukan di masa yang akan datang, dan untuk melakukan pengujian terhadap data yang bersifat kualitatif. Dan jenis-jenis statistika adalah statistika dapat menjadi statistika sosial, pendidikan, ekonomi, perusahaan, pertanian, kesehatan, psikologi, kimia, biologi, dan sebagainya. Jika dilihat dari fungsi statistika, dibedakan menjadi statistika deskriptif dan inferensial. Statistika deskriptif adalah statistika yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Biasanya disajikan dalam bentuk tertentu, misalkan tabel tunggal atau kelompok. Sedangkan statistika inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data sampel yang telah dianalisis. Ada statistika parametrik untuk asumsi tentang populasi. Kalau statistika non-parametrik ada biasanya untuk lebih sedikit asumsi tentang parameter populasi. Berikut penjelasan dari bab 1. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lardita dari kelompok 7 dengan NPM 193516416631. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 2, yaitu mengenai penelitian dan data. Data tidak dapat dipisahkan dari sebuah kegiatan penelitian. Maka dari itu, pentingnya kita untuk memahami pengertian penelitian dan posisi data dalam keseluruhan penelitian.
Lalu apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal yang bentuknya dapat terlihat atau fakta yang dapat digambarkan melalui angka, simbol, kode, atau lainnya. Lalu informasi atau data penelitian perlu dikelompokkan sebelum digunakan dalam analisis data. Apa saja pengelompokan tersebut, yaitu berdasarkan sumber pengambilannya, waktu pengumpulannya, lalu berdasarkan sifatnya, juga cara mendapatkannya, dan yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat skala atau pengukurannya. Lalu di dalam bab 2 ini juga terdapat perlakuan data. Yang dimaksudkan dalam perlakuan data yaitu cara memproses data penelitian untuk memperoleh hasil yang diinginkan berdasarkan cara-cara tertentu. Cara-cara tertentu tersebut di dalam bab ini yaitu yang pertama ada pengumpulan data, lalu kedua pengolahan data, dan yang terakhir yaitu penyajian data penelitian. Penyajian data penelitian dalam bab ini bertujuan untuk agar data-data yang telah kita kumpulkan dapat mudah dipahami oleh para pembaca, juga para pembuat kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahidin, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Nasional. NPM saya 19351-641-6571. Saya merupakan anggota kelompok 7. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari statistika sosial di bab 2, subbab bagian D tentang konsep, konstruk, dan variabel. Konsep adalah sesuatu yang abstrak tetapi menunjuk pada sesuatu yang konkret. Sedangkan konstruk adalah konsep nominal yang bersifat umum pengertiannya tetapi tidak terikat pada waktu dan tempat. Variabel adalah konsep yang mengandung ciri khas dan dapat diukur atau menunjukkan adanya derajat. Operasional variabel merupakan proses mengubah definisi nominal menjadi definisi operasional. Langkah-langkah dalam membuat operasional variabel terdapat 3 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian terhadap suatu variabel penelitian. Yang kedua, mencari dimensi atau subvariabel. Yang ketiga, mencari indikator. Jenis-jenis variabel terdapat 5 jenis variabel. 1 variabel independen, 2 variabel dependen, 3 variabel moderator, 4 variabel intervening, 5 variabel kontrol. Jenis data dalam penelitian sangat penting karena merupakan suatu informasi bagi peneliti. Pedoman untuk meneliti teknik statistika terdapat 4 jenis penelitian, hipotesis, skala, dan penelitian, serta nominalitas data. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Wanda Widianingrum, nomor NPM saya di 19351-641-6692. Pengukuran merupakan kegiatan awal dalam analisis statistika. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan yang dirumuskan. Terdapat 4 aktivitas proses pengukuran, yakni yang pertama menentukan dimensi konsep penelitian, yang kedua merumuskan ukuran untuk masing-masing dimensi, yang ketiga menentukan tingkat ukuran, yang terakhir menentukan tingkat validity dan reliability. Sebelum proses pengukuran dilaksanakan, terlebih dahulu harus dipahami secara konseptual variabel yang akan diukur, dan definisi variabel juga dibagi 2. Yang pertama, definisi konstitutif, yaitu definisi yang diberikan untuk kepada suatu konstruk dengan menggunakan konstruk lain. Yang kedua adalah definisi operasional, yaitu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan penjelasan bagaimana variabel tersebut diukur. Menurut Sofia Effendi dalam Sinambela 2016, terdapat 2 strategi yang dapat ditempuh oleh peneliti dalam usahanya yang menghubungkan antara konsep dengan realitas, yaitu 1 strategi empiris, yang kedua strategi rasional. Dan skala pengukuran terdapat 2 jenis data, yakni data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi deskripsi, dan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka atau yang diangkakan. Adapun tingkat pengukuran skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, internal, dan ratio. Kelima jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data ini. Hanya ini akan tergantung pada bidang yang akan diatur. Yang pertama skala Rickard, yang kedua skala Goodman, yang ketiga skala diferensial, dan yang ketiga rating scale, dan yang kelima skala Truston. Baik, selanjutnya
Rangkuman tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Agung. Terima kasih. Nama saya Agung Nur Pratama, NPM saya 1935 1641 6594. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Winda mengenai bab 3. D. Mendesain instrumen penelitian. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, penelitian itu adalah suatu pengukuran yang dilakukan untuk memperoleh data yang nantinya itu digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Data-data yang dihasilkan itu ada data primer dan data sekunder. Jika kita menggunakan data primer, kita harus menentukan instrumen penelitiannya terlebih dahulu untuk bisa mengukur variabel atau fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Nah, di sini ada 5 kriteria untuk menentukan instrumen yang baik dan benar. Yang pertama itu ada validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada sensitivitas, yang keempat ada objektivitas, dan yang terakhir ada visibilitas. Nah, yang terakhir itu penyusunan instrumen. Di sini ada langkah-langkah penyusunan instrumen yang baik. Yang pertama itu kita melakukan kajian teoretik terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua menentukan dimensi, dan yang ketiga kita harus menentukan indikator. Nah, yang keempat itu kita membuat pertanyaan atau pernyataan untuk masing-masing indikator sesuai dengan kisi-kisi instrumen. Dan yang terakhir itu kita harus melakukan uji coba instrumen untuk menguji validitas dan reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kusmiati, jurusan Ilmu Komunikasi, NPM 1935164166622. Saya dari kelompok 7. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang pengolahan dan penyajian data dari buku statistik sosial oleh Profesor Dr. Ilijan Poltak Sinambela di bab 4. Oke, langsung saja. Mungkin pertama yang saya akan jelaskan apakah itu pengolahan data. Pengolahan data adalah data mentah yang dikumpulkan apabila disajikan dan dianalisis akan lebih bermanfaat sebagai dasar pembuat keputusan. Yang kedua, untuk penyajian data di sini kebalikan dari pengolahan data. Penyajian data tidak hanya cukup dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, akan tetapi perlu disajikan dalam bentuk yang mudah atau dipahami dan digunakan sebagai dasar pembuat keputusan. Misalnya, data yang diperoleh di lapangan atau data primer perlu diperhatikan apakah bentuk data kualitatif. Data kualitatif menghasilkan data yang bersifat terstruktur, sehingga peneliti dapat melakukan proses pengkuantitatifan data, yaitu mengubah data semula menjadi data terwujud atau berwujud angka, dan umumnya diperoleh melalui wawancara, yakni suatu proses interaksi dan komunikasi antara pewawancara dan yang diwawancarai. Pengertian wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual. Ketika responden diwawancarai atau ditanya oleh pewawancara guna menangkap perasaan, motivasi, sikap, atau keyakinan suatu topik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Firmania dari kelompok 7 jurusan Ilmu Komunikasi semester 2 kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 5, yaitu min, median, modul, serta kegunaan dan sifatnya masing-masing. Yang pertama akan saya bahas adalah min. Min adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Min biasanya dinotasikan sebagai X bar. Min sendiri terbagi menjadi dua, yaitu min dengan data yang belum dikelompokkan dan min dengan data yang sudah dikelompokkan. Min dengan data yang belum dikelompokkan memiliki rumus, yaitu X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dibagi N. X1, X2, dan X3 itu adalah nilai-nilai dalam kelas, dan N itu adalah banyaknya kelas atau frekuensi. Min dengan data yang sudah dikelompokkan memiliki rumus, yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Sigma XI dikali FI itu adalah total frekuensi, dan XI itu adalah titik tengah
Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah dari suatu sajian data. Median biasa ditemukan melalui pengurutan angka-angka yang ada di dalam data, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Jika banyak data ganjil, maka median adalah data yang terletak tepat di tengah setelah diurutkan. Jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Contohnya, median dengan data genap sudah ditentukan dengan dua data yang berada di tengah setelah diurutkan, yaitu 72 dan 80. 72 dan 80 dijumlahkan, yaitu 152. 152 dibagi menjadi 2, yaitu totalnya 76. Jadi, median dengan data genap adalah 76. Kemudian, median sendiri memiliki rumus dengan data berkelompok, yaitu median sama dengan B plus P dikali 1/2N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. B adalah tepi bawah kelas, P adalah panjang kelas, dan N adalah banyaknya observasi data. Kemudian yang terakhir, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul pada suatu kelompok data atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Biasanya dalam penyajian data yang tidak berkelompok tidak perlu dicari melalui rumus, cukup dengan melihat nilai yang terbanyak. Namun pada data kelompok, modus memiliki rumus. Modus sama dengan B plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2. B adalah tepi bawah kelas, P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Andriani, di mana saya membahas bab 5. Kita akan membahas tentang nilai sentral data. Di antaranya itu untuk pembahasan pertama yaitu mengenai kuartil. Nah, kuartil sendiri itu adalah datu yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk kuartil ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu Q1 atau kuartil bawah, untuk Q2 itu kuartil tengah atau median, dan Q3 itu adalah kuartil atas. Dimana untuk rumus kuartil bawah itu kita menggunakan 1/4N. Lanjut ke kuartil atas. Untuk kuartil atas itu untuk mencari Q atas rumusnya sama. Hanya kalau untuk nyari QB itu yang digunakan 1/4N. Nah, sementara Q atas ini diganti menjadi 3/4N. Beralih ke desil. Desil itu datum yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Misalkan 10%, 20%, 30% sampai dengan seterusnya. Nah, desil ini terdiri dari desil pertama atau D1 sampai dengan desil ke-9 atau D9. Nah, rumusnya untuk mencari desil itu sama seperti mencari median, kuartil median atau kuartil. Tinggal mengubah notasi rumusnya menjadi desil. Persentil itu adalah datum yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, untuk persentil itu terdiri dari persentil pertama atau P1 sampai persentil ke-99 atau P99.